Silahkan di share screen materinya. Bisa diteruskan satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang kolumna vertebralis. Dibentuk dari 26 tulang vertebra, terdiri dari tulang servikal jumlahnya 7, torakal 12, lumbal 5, sakral 5, koksik 4, atau kadang-kadang mungkin 3. Kemudian antar tulang vertebra dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Jadi diskus intervertebralis itu seperti bantalan sendi. Ya, jadi kalau Anda tidur kepalanya dikasih bantal, nah itu Anda tidak langsung ke kasur. Nah, ini antara tulang yang keras vertebra satu dengan yang lainnya diberikan ganjal, bantalan, diskus intervertebralis namanya. Fungsi kolumna vertebralis yaitu untuk menyokong badan, kemudian transmisi berat badan ke kedua tungkai, jadi meneruskan berat badan itu kedua tungkai melalui tulang vertebra, kemudian ke pinggang, baru ke tungkai. Kemudian yang penting melindungi medula spinalis. Medula spinalis itu saraf tulang belakang, bentuknya seperti sumsum. Kalau Anda pernah makan sumsum tulang hewan, sapi, itu di dalam rangka tulang vertebranya itu sama seperti manusia. Kemudian tempat melekatnya rusuk dan otot-otot dada serta otot-otot punggung. Kok ini ada yang keluar-keluar itu gimana? Mungkin karena jaringan, Pak, jadi keluar masuk. Gitu ya. Iya. Oke, berikutnya. Ini gambar tulang vertebra, jadi yang di atas itu tulang servikal, jumlahnya 7, C1 sampai C7. Kemudian dari T1 sampai T12, itu singkatan dari torakal. Kemudian dari lumbal 1, L1 sampai L5, lumbal 1, kemudian sakrem, itu menyatu, berbeda dengan yang di atas, tidak pakai diskus intervertebralis, kemudian koksik atau tulang ekor. Bentuknya saja yang pada neonatus atau pada bayi dan pada orang dewasa itu bentuknya berbeda. Jadi ini sama-sama menghadap ke kanan. Kalau pada bayi itu melengkung semua dari servikal sampai ke koksikgia. Tapi kalau orang dewasa pada servikal itu melengkung ke belakang, kemudian yang
torakal, ini melengkungnya ke depan, yang servikal, torakal melengkungnya ke belakang, kemudian lumbal melengkung ke depan lagi, kemudian sakral melengkung ke belakang lagi. Jadi bentuk seperti ini dari anak-anak semakin dewasa semakin berubah seperti yang di gambar sebelah kanan. Oke, berikutnya. Struktur secara umum dari vertebra terdiri dari korpus. Anda bisa melihat itu gambar sebelah kiri, korpus itu badannya. Kemudian ada arkes ya, di sebelah atas. Itu ada prosesus spinosus dan ada prosesus transversus. Spinosus itu, spina itu seperti ujung, kemudian transversus itu ke arah lateral, ke arah samping, ke arah transfer. Kemudian di situ ada beberapa lekuan, ya. Kalau di sebelah kanan itu ada artikulasio facet inferior, artikulasio facet itu dataran sendi yang berhubungan dengan vertebra di bawahnya, sedangkan yang atas superior vertebral, superior articular process, itu juga ada facies atau dataran sendinya berhubungan dengan yang di sebelah atasnya. Kemudian ada superior vertebral nodes atau lekuan, ya. Kemudian ada pedicle, itu tonjolan. Ada vertebra body, kemudian di bawah itu ada inferior vertebral nodes. Jadi bisa nodes, bisa incisura, inferior vertebral, kemudian yang atas superior vertebral nodes. Jadi cekungan atau lekuan bagian atas dan lekuan bagian bawah. Kemudian gambar kanan di sebelah kiri itu ada prosesus spinosus seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Kalau dilihat dari gambar sebelah kiri itu dilihat dari atas. Kalau gambar sebelah kanan itu dilihat dari samping. Jadi agak berbeda gambarnya, ya. Prosesus sama-sama prosesus spinosus. Kelihatannya kalau dari samping ternyata lebar ke bawah, tidak hanya runcing begitu saja. Oke, sekali lagi terdiri dari korpus, kemudian arkes yang terdiri dari prosesus spinosus dan prosesus transversus. Kemudian diantaranya ada tonjolan lekuan-lekuan, superior vertebral nodes dan inferior vertebral nodes. Kemudian ada pedicle. Oke, saya kira bisa diteruskan. Ini khusus untuk vertebra cervical 1 dan cervical 2 itu di bentuknya sangat berbeda dengan
vertebra yang lainnya, di mana pada vertebra cervical 1 atau sering disebut dengan tulang atlas, itu ada tulisan posterior tubercle, itu gambar yang atas ya. Kemudian ada arcus posterior arch. Kemudian yang penting ada vertebral foramen. Vertebral foramen itu ada terusannya. Kemudian itu tempat spinal cord dari kepala menuju ke vertebra di bawah. Kemudian ada transverse ligamen. Transverse ligamen itu penghubung antara foramen vertebral dengan foramen pudens. Kemudian ada tubercle transverse ligamen. Kemudian ada anterior arc, yaitu arcus bagian depan. Ada anterior tubercle, ada tonjolan bagian depan. Kemudian ada facet pudens. Dens itu arti bahasa Indonesianya gigi. Jadi nanti berhubungan dengan tulang servikal yang kedua, yaitu yang disebut dengan aksis. Itu di situ ada densnya atau giginya. Kemudian superior articular facet. Superior articular facet itu dataran untuk sendi bagian atas. Kemudian ada transverse foramen pada lubang bagian samping. Ada processus transversus atau transverse process. Kemudian ada groove vertebral artery, yaitu ada lekuan untuk arteri vertebralis, jalannya arteri vertebralis. Jadi yang penting bahwa di sini ada 4 lubang, yaitu lubang untuk spinal cord, itu di gambar bagian atas. Kemudian foramen pudens itu untuk nanti untuk atlas, berhubungan dengan tulang atlas. Kemudian ada transverse foramen, itu untuk lubang arteri dan vena. Ya, arteri dan vena. Kemudian situ ada tulisan membentuk artikulasio atlantoaksial. Atlantoaksial itu terdiri dari atlas dan aksis atau aksial. Jadi sendinya namanya artikulasio atlantoaksial. Ini kurang to ya, atlanto. Dari kata-kata atlas. Kemudian gambar di sebelah kanan bawah, itu yang penting tadi ada dens of axis, ya. Kemudian ada facet for atas, tadi berhubungan dengan facet for dens, itu berhubungan. Kemudian ada facies articularis, ini tidak ditulis, yang gambarnya agak kebiru-biruan. Kemudian lubang di tengah yang besar itu juga foramen spinal cord. Yang lebih spesifik yaitu bifid spinosus process atau
bifida itu bercabang dua. Jadi processus spinosusnya kalau yang lain itu satu tidak bercabang dua, tapi kalau pada cervikal dua itu bercabang dua. Oke, berikutnya. Nah, ini ada gambar sebelah kiri, itu ada nukleus pulposus, artinya sebagai bantalan sendi. Ada annulus fibrosus, ada nukleus pulposus, itu diskus intervertebralis itu terdiri annulus fibrosus itu jaringan pengikatnya, kemudian nukleus pulposus itu intinya. Jadi dua-duanya ini namanya diskus intervertebralis. Jadi seperti dilihat pada kanan bawah itu. Ada gambar sebelah kiri pada vertebral body atau badannya, kemudian processus spinosus juga kelihatan. Gambar sebelah kanan, jadi annulus fibrosus, sekali lagi itu jaringan ikat, nukleus pulposus itu intinya, yang pada suatu saat tertentu ada orang yang kena hernia diskus intervertebralis itu nukleus pulposusnya mencotot keluar. Oke, berikutnya. Ini dilihat dari ligamennya, ligamen-ligamen yang memperkuat kolumna vertebralis, yaitu pada gambar sebelah kiri, tulisan sebelah kiri itu ada supraspinous ligamen yang menghubungkan antara spina-spina processus spinosus satu dengan yang lainnya. Kemudian ada transverse proses, tapi di bawah itu ada ligamen flavum. Jadi di antara ligamen flavum dan ligamen supraspinous itu ada gambar spinous proses dan ada transverse proses atau processus transversus dan processus spinosus. Kemudian ada infraspinous ligamen. Jadi ligamen flavum itu yang bagian dalam di dekat lubang intervertebral foramen. Gambar tulisan sebelah kanan intervertebral disc itu discus intervertebralis, kemudian anterior ligamen dari atas badan corpus sampai ke bawah, terus kemudian ada intervertebral foramen, itu lubang untuk jalannya saraf ke arah samping, karena dari medulla spinalis keluar nervus spinalis, itu jalannya dari intervertebral foramen. Kemudian ada posterior ligamen, longitudinal ligamen. Kalau istilahnya longitudinal, itu longitudinal berarti panjang, mulai dari cervical terus turun ke bawah.
sama dengan processus spinosus ligamen. Kemudian ada annulus fibrosus kelihatan, kemudian nucleus bulbosusnya, kemudian paling bawah sectional body atau vertebra, columna vertebralis, corpus vertebralis. Kemudian pada gambar sebelah kanan kelihatan posterior ligamen longitudinal ligamen. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri tadi ada posterior longitudinal ligamen di dalam. Kemudian yang kelihatan di paling luar itu anterior longitudinal ligamen. Berarti ini dilihat dari depan ya. Jadi kalau processus spinosus itu di belakang. Jadi kalau Anda memegang tulang belakang Anda, yang terpegang itu processus spinosus. Kemudian ada anterior longitudinal ligamen tadi dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada body intervertebral, ada intervertebral discus. Ini perlu diperhatikan anterior, posterior, kemudian flavum. Ya, ini setiap vertebra selalu ada karena memperkuat hubungan antara vertebra satu dengan vertebra yang lainnya, sedangkan fungsi diskus sebagai bantalan sendi. Oke, berikutnya torak terdiri dari sternum dan costae membentuk rongga atas, rongga toraks ya, atau kerucut cone shape. Fungsinya yaitu melindungi organ di dalamnya, yaitu jantung, paru, menyokong bahu dan ekstremitas superior, jadi sebagai perlekatan lengan, tempat lekatnya otot-otot punggung, leher, dada, dan bau. Kemudian ruang interkostalnya sebagai tempat lekat otot-otot respirasi. Jadi di antara tulang torak yang satu dengan tulang rusuk yang satunya itu ada interkostal sebagai otot-otot untuk respirasi berkontraksi. Oke, berikutnya. Nah, ini gambarnya, gambar toraks. Itu yang tulisan paling atas itu cekungan itu jugular notch atau incisura jugularis. Kemudian sirkular notch, kemudian ini tulangnya manubrium, kemudian sternal angel itu tonjolan pada bawah manubrium, kemudian body, jadi sternum itu terdiri dari manubriumnya, kemudian ada sternal angel, ada body, kemudian ada spinal joint, kemudian
sipoid proses atau processus sipoideus, sipis sternal joint, hubungan antara processus sipoideus dengan sternum, sipis sternal joint. Kemudian di bawah itu Anda bisa membaca itu intercostal space, yaitu jarak antara space antara tulang rusuk yatu dengan yang lain. Kemudian ada costal cartilage atau cartilago, kemudian costal margins, yaitu margo atau batas bagian bawah. Kemudian kalau dilihat dari tulisan sebelah kiri gambar, itu ada true ribs, yaitu rib 1 sampai 7, itu semua mulai dari belakang, dari torak, kemudian melengkung ke depan, semua menuju ke sternum, yaitu tulang dada bagian depan. Sedangkan yang pals atau tulang rib palsu itu dari 8 sampai 12 karena dia bukan menopang atau melekat pada medium sterni, tapi melekat pada tulang rusuk di atasnya seperti Anda lihat pada gambar. Dan yang paling bawah itu floating ribs, yaitu 11 dan 12, di mana di situ melayang, jadi dari vertebra kemudian tidak menekat pada tulang yang di atasnya, makanya disebut melayang. Ada 2, ini kalau Anda pegang sendiri sebetulnya bisa dirasakan ini. Gambar sebelah kanan inti letak daripada jantung. Ya, saya kira itu bisa dilanjutkan. Sudah masih ada atau sudah habis? Oke, sudah habis. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa, dari mana? Saya Uli Andriawan dari Kota Waring Barat, Kalimantan Tengah. Jadi tadi sesuai dengan materi, saya melihat di gambar bahwa terdapat tulang vertikal, kemudian torasik, dan tulang lumbar. Nah, yang saya lihat tulang-tulang tersebut itu bentuknya sama, Pak. Yang membedakan itu hanya lekukan tulangnya. Nah, pertanyaan saya, mengapa dibedakan ya, Pak? Apakah ada perbedaan secara struktur atau fungsi tertentu, atau hanya karena lekukan itu aja? Terima kasih. Yang pertanyaannya kurang jelas, Mas. Yang ditanyakan? Pertanyaannya, mengapa ketiga tulang tersebut namanya dibedakan, Pak? Namanya dibedakan. Oke, karena fungsinya ada perbedaan. Karena ada perbedaan masing-masing fungsinya. Kalau
Kalau servikal itu hubungannya dengan gerakan pada kepala. Kalau torakal karena fungsinya untuk melindungi organ dalam, maka tidak ada gerakan pada torakal. Sedangkan pada lumbal itu gerakan orang, kalau Anda membungkuk itu kalau tidak ada gerakan pada lumbal ya tidak bisa membungkuk. Jadi fungsinya berbeda-beda, maka disebutnya juga berbeda-beda. Karena pada tulang rakal itu melekat tulang kosta atau tulang rusuk tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lain, bisa saya akhiri? Oke, dipelajari dengan baik nama-nama istilah-istilah itu. Kalau Anda atlas tulang paling atas, aksial tulang servikal kedua, jangan lupa bentuknya itu spesifik, tidak sama dengan tulang vertebra yang lainnya. Ya, Anda bisa melihat gambar-gambar. Ini kan tadi tulisannya bahasa Inggris. Nanti dilihat kalau prosesus itu sebetulnya sama, hanya bahasa Inggris sama bahasa Latin. Kalau bahasa Latin tetap keterangannya di depan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.